Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Habib Sultan selaku dosen pengampu ilmu hukum, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang calon dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan alam kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga dapat melaksanakan aktivitas thalabul ilmi dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun saat ini dalam pandemi, kita berdoa semoga pandemi yang ada di negara kita diselesaikan dan kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari kemudian kelak. Yang selanjutnya, izinkanlah saya di sini mempresentasikan makalah saya yang berjudul yang selanjutnya latar belakang pernikahan dini. Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah kaum remaja. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian. Jadi pernikahan dini itu dampaknya banyak sekali. Tadi kan dikatakan bahwa pelakunya mayoritas adalah remaja. Remaja itu dia masih umuran SMP, SMA itu. Kenapa kok itu rawan perceraian? Karena SMP, SMA itu tingkat emosionalnya tinggi. Jadi menyelesaikan segala sesuatunya itu terkadang dengan pakai fisik. Lalu keturunannya tidak bagus. Maksud tidak bagus adalah ya mungkin pendidikannya kurang. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi saya merumuskan masalah ada 3 masalah. Yang pertama, apa faktor penyebab seorang melakukan pernikahan dini? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari pernikahan dini? Yang ketiga, bagaimana pandangan agama Islam terhadap pernikahan dini? Tujuan penulisan agar lebih mengetahui penyebab seorang melakukan pernikahan dini. Yang kedua, agar lebih mengetahui dampak positif dan negatifnya dari pernikahan dini. Yang ketiga, agar lebih mengetahui bagaimana pandangan agama Islam terhadap pernikahan dini. Langsung kita menuju materi yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Dari selain pernikahan dini, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu yang pertama, masalah ekonomi, yang kedua, pendidikan, yang ketiga, faktor orang tua, yang keempat, media massa, yang kelima, faktor adat. Nah, yang pertama, dari segi ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Yang kedua, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengalaman orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Yang ketiga, faktor orang tua. Orang tua khawatir akan aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Jadi di sini orang tuanya itu takut kalau anaknya terjerumus ke dunia kemaksiatan. Yang selanjutnya, media massa. Expose sex
di media massa menyebabkan remaja modern kian positif terhadap seks. Nah, jadi di sini adalah sekarang ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dia merusak generasi Indonesia. Contohnya video-video porno. Nah, kalau anak-anak itu, orang-orang sudah sering melihat itu, nah, pasti dia mempunyai rasa ingin, pingin. Nah, semoga kita jauhkan dari itu semua. Dan yang terakhir adalah faktor adat. Lanjut, dampak positif dan negatifnya pernikahan dini. Dampak positif, dukungan emosional. Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri seperti pasangan ESQ. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif pernikahan dini dari segi pendidikan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa seorang yang melakukan pernikahan dini pada usia yang masih muda tentu akan membawa dampak yang tidak bagus terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh jika seorang yang melakukan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA. Nah, jadi yang sering terjadi itu adalah dari anak-anak SMP maupun SMA, dan itu sangat berbahaya. Karena apa? SMP SMA itu masa emosionalnya masih tinggi. Nah, dikhawatirkan nanti keluarga kan banyak masalah. Nah, dia menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan. Maka dari itu sering terjadi perceraian. Yang selanjutnya, pandangan Islam terhadap pernikahan dini. Hukum Islam secara umum meliputi 5 prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu di antaranya adalah agama mengajarkan jalur keturunan, hifzul. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al-Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa menikah dulu baru melaksanakan hubungan intim. Jadi kesimpulannya semua adalah pernikahan dini tentunya bersifat individu. Pernikahan dini tentunya bersifat individu, relatif, artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana menyikapi semuanya. Lalu, jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Nah, di sini dikatakan bahwa jika seorang itu sudah tidak kuat menahan hawa nafsunya, maka dianjurkan dia menikah daripada dia nanti terjerumus ke lubang dosa. Dan yang terakhir yaitu saran agar pernikahan dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat. Sebagai orang tua perlu terus-menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain itu juga para orang tua tidak memberikan anak-anak perempuannya yang masih belia dipinang pujaan walau diiming-imingi harta, benda, semuanya, yang kemudian ternyata menghancurkan masa depan anak perempuan itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Salam generasi hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.